Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita ingatkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah telah mengembalikan hidup kita setelah kita dimatikan sejenak. Jadi tidur itu adik mati. Ada di antara saudara-saudara kita yang hidupnya sampai saat ini masih belum dikembalikan oleh Allah. Artinya mereka masih tidur. Dan bahkan ada di antara saudara kita dan bahkan jemaah kita, salah seorang jemaah kita pada kesempatan ini tidak lagi diberikan kesempatan hidup. Maka oleh itu bagi kita ibu-ibu, kita manfaatkan, kita syukuri nikmat ini. Bagaimana caranya? Di antaranya sholat di awal waktu melakukan berjamaah. Alhamdulillah. Pagi ini lebih kurang 20 menit ibu-ibu ceramah kita. Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama bagi kami menyampaikan. Adapun judul ceramah kita pagi ini adalah sifat-sifat orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebagai landasannya diantaranya surat Al-A'raf ayat 179. Nah, kemudian Bapak yang saya hormati, rasanya tidak ada orang yang tidak pernah mendengar lagi apa itu neraka. Ya nak? Di antaranya firman Allah berbunyi mengingatkan kepada kita, di antaranya adalah wa ma adraka ma kamahiyah narun hamiyah. Pernah ayat itu dengar enggak? Hafal bagi kita. Ya. Di antaranya tadi Allah katakan, diingatkan pada kita, apa itu neraka hawiyah? Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Api yang di dunia sekarang panas atau enggak? Konon kabarnya Bapak yang saya hormati, saya mendapatkan informasi itu di daerah Kerinci itu ada air yang mengalir dari Gunung Merapi itu. Airnya sangat panas. Apabila masuk ke dalamnya manusia atau binatang itu hancur lebur semuanya. Daging dan tulangnya ibu-ibu. Coba bayangkan. Itu hanya air yang mengalir dari gunung yang berapi. Apalagi kalau apinya Gunung Merapi itu panas tak? Kemudian Rasulullah mengatakan, Bapak saya hormati, Allah pun juga mengingatkan kepada kita panasnya neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Ditaruh doa tuh. Dikumpulkan api yang ada di dunia itu, yang ada sekarang itu baru 1/70. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka oleh sebab itu Allah mengingatkan juga di surat At-Tahrim ayat 6. Apa bunyi ayatnya? Lupa nak. Dia banyak ragu di lamu. Tapi kalau lambo bacaan beko pasti teringat nak. Surah At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahli
ahlikum. Nah, jangan lupa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan coba-coba ibu ngatakan, alah besok lo detong. Nan tali naijua. Ejua nan kini naisuk, jangan kita. Itu nekat tuh. Dah boleh kita itu. Kalau bisa tiap malam menangis kita. Mengingat takut dengan Allah. Barang siapa yang air matanya mengingat Allah, keluar air matanya, menangis dia, insya Allah Allah haramkan neraka baginya. Jadi kalau kamu nangis, ibu, mohon maaf, jangan nangis dek nasib tu mau pek namanya tu nah. Karena do tiu hari manangis, setiap hari yang nanti itu adalah nangkayo, tu manangis meratok-ratok, tidak boleh. Meratap itu tidak boleh. Kalau nyebut nama Allah itu dengan suara hati, dengan tadarruan, dengan lunak lembut, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Bagusnya di sepertiga malam terakhir. Awak hari-hari Allah nak. Contohnya ibu ini mohon maafkan. Tuan Allah nan kayo. Lain mah itu aja. Takai ko mana nasib ambo. Ndak ada orang sayang jangan boleh do. Labanci mati ya lambo ya Allah. Ndak boleh. Lihat ibu. Dalam kondisi apapun kita jangan terucap kata-kata seperti itu. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah itu serta orang sabar. Dialah merasai hidup dengan kemiskinan. Yang penting kita sabar. Orang miskin yang tabah. Orang miskin yang sabar. Insya Allah 500 tahun lebih dulu masuk neraka dibandingkan dengan orang kaya yang taat kepada Allah. Untung enggak? Untung enggak kita jadi orang miskin? Untung kalau sabar. Karena pertanyaan enggak banyak nanti bagi kita orang miskin. Nah, kemudian kita kembali ke judul. Apa tadi? Sifat-sifat orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dasarnya surat Al-A'raf ayat 179 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasmauna biha. Ulaika kal an'am balhum adul ulaika humul ghafilun. Allah katakan, sesungguhnya akan kami masukkan manusia dan jin itu ke dalam neraka. Siapa manusia dan jinnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Yang pertama, mereka punya hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tetapi matanya tidak dipergunakan untuk melihat tentang kekuasaannya Allah. Dan dia punya telinga, tapi tidak didengarkan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu kata Allah sama dengan binatang atau seperti binatang. Bahkan lebih hina dari binatang ibu-ibu. Itulah manusia dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu kan masih alun masuk ke pikiran kita. Nah, sekarang kita yang pertama kita coba memahaminya, menyampaikan. Mudah-mudahan kita faham, akhirnya kita sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita taati. Ibu, Al-Quran itu adalah pegangan hidup kita. Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassatu bihima kitaballah was sunnati.
Aku tinggalkan kepadamu dua pegangan, dua pedoman. Apabila kamu berpegang yang dua itu, selamatlah kamu di dunia, selamatlah kamu di akhirat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah tadi malam Bapak dan Ibu, mohon maaf itu namanya ada orang katakan kajian sunnah. Artinya mengaji, menyampaikan, dan disampaikannya itu sesuai hadis sahih tadi. Yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah, ya ki? Safik Basalamah, yang janggunya kadang kowe biwa janja jolan celek biwa tulah doktor tamat Madinahnya tuh Bu Ibu. HP itu buka itu didangan Ibu, insyaallah ndak sesat. Insyaallah ndak sesat Ibu. Nah, konon kabarnya saya juga sore tadi malam saya tidak sempat ikut Bapak yang saya hormati, tapi sore saya lihat itu diperkirakan orang hadir di Masjid Raya. Sekarang nama masjidnya bukan Masjid Raya, tapi adalah Masjid Ahmad Khatib Minangkabawi. Itu nama masjidnya. Konon kabarnya ibu-ibu dari mama orang datang pada umumnya sekeliling Sumatera Barat. Kalau indak masuk ke pikirannya ibu, ndak tamakan deh pikirannya jo hatinya, namun nyoba jauh-jauh datangnya ibu, ndak mungkin. Awak akan punya kesehat ke? Konon kabarnya ribuan orang hadir. Coba bayangkan ibu-ibu. Awak mencari contoh kok karena sudah celik tuah mana. Lah basuluh jomatuari lah batanggang matorang nambahnya. Nggak mungkin mereka tuh datang dari jauh-jauh Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kalau mereka tidak menginginkan, mereka mendengar adalah sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Insya Allah Bapak dan Ibu. Nah, oleh itu makanya kita jangan saling menghina. Jangan kita saling mencaci ibu-ibu. Mari kalau kita ko adonan salah katuan salah tangan tajamban, mari kita sehat menasehati, wa tawassabil haq wa tawassabis sabr. Nah, jadi siapa orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka tadi? Mereka yang tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Apa diantaranya ibu-ibu? Mohon maaf, ambo selalu menyampaikan adalah dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Contohnya makan. Makan kau bulinan haram dimakan tak? Bulinan haram. Enggak. Apa dasarnya diantaranya? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah makanan yang halal dan terdapat di bumi ku. Makanan yang halal lagi baik. Kecek kawan, jangan nan halal nan dicari nan haram saja susah kini itu. Sehingga kini-kini Masya Allah na'udzubillah ibu-ibu tak masuk kok bukan kredit kok tu lintah darat tuh ibu-ibu yang mambiaknya hukumnya haram riba nan memakannya riba kalau dijadikan kapokok jaga ibu adalah riba nan dimakan hasilnya tuh coba bayangkan ibu tahu tak? Tapi ba'alai. Nah itu. Ba'alai. Masya Allah. Na'udzubillah. Ambo kembalikan kepada Allah. Tapi usahakan jauh riba. Saya pun terlibat dengan riba berpuluh-puluh tahun. Itu yang saya minta ampun kepada Allah Bapak dan Ibu. Semenjak saya jadi pegawai sampai pensiun. Bahkan Bapak hormati. Saya PNS terlibat dengan bank konvensional. Saya sudah berusaha untuk mengambil bank syariah dulunya. Tapi walau alam prosesnya. Walau itu pada saat itu tidak jadi. Dan bahkan saya datang ke bank muamalat. Karena saya terus terang saya pinjam uang. Melalui secara syariah mengambil uang itu untuk beli mobil bisa enggak? Katanya tidak bisa. Walau alam Bapak dan Ibu. Itu yang kita takut riba.
Apalagi kalau istilah sekarang itu Bapak yang saya hormati, orang tidak peduli dari mana dapatnya harta. Yang penting pakai istilah TRP. ATRP, Tanggura, P, TST, Talatak Santuang, Tareh, DRS, Daram saja. MAK, mumpung ada kesempatan. Ini mohon maaf saya juga sampaikan ke anggota-anggota dewan kita itu. Beliau-beliau itu adalah wakil rakyat. Harusnya mereka anggota DPR itu mempergunakan uang itu adalah yang benar-benar bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk masyarakat. Tapi apabila uang itu dipergunakan untuk bersenang-senang, memuaskan hawa nafsunya, saya yakin uang itu haram dimakannya. Karena uang yang dipakai itu adalah uang Baitul Mal. Kalau secara Islam, yang Baitul Mal itu adalah uang fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Itu. Oleh sebab itu saya juga mengingatkan yang bisa saya ingatkan sebagai saudara-saudaraku yang anggota DPR. Uang yang saudara ambil yang tanda tangan itu benar halal atau tidak. Coba renungkan. Saya pernah dengar ibu-ibu sekian puluh tahun yang lalu ada anggota dewan tidak mau mendatangani ada amplop yang tidak mau ditandatanganinya karena dia tahu bahwa amplop yang diterima itu tidak halal. Tahunnya saya lupa itu. Periodenya saya lupa. Ya. Karena di tanda tangan itu dia tahu ini uangnya, ini tidak uang halal. Itu apa kita ibu-ibu kaya di dunia ibu? Untuk apa kita punya harta di dunia Bapak saya hormati? Harta yang kita miliki itu adalah dari haram. Untuk apa? Rumah bagus, kendaraan bagus. Kita kaya. Untuk apa kaya kalau Allah tidak karena tentang pertanyaan ada dua tentang harta, wa amalihi min aina itasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta dua pertanyaan, dari mana dapatnya dan kemana dipergunakan. Oleh situ tadi sudah saya sampaikan di awal, bagi kita yang masih hidup dengan kekurangan, sabar kita, insya Allah innallaha ma'as sabirin. Yang pertama paham. Yang kedua mau berikan contoh oleh ibu-ibu adalah berpakaian. Lai berpakaian sesuai Islam awak ibu. Alun lai. Ya, surah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi qul li azwika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabi bihinna zalika adna an yurafna fala yu'zaina wa kana Allah ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahimah. Saya yakin bapak-bapak yang saya hormati, kita mohon maaf masih memakai pakaian ahli neraka. Kalau kita ingin terhindar dari neraka, supaya kita jangan masuk ke dalam neraka, apa kata Allah dalam Al-Quran? Hai Nabi, sampaikanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita muslim, masuk kita, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dengan demikian mereka akan mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Benar tak? Di mana tadi Allah katakan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya? Maka oleh sebab itu ada sebagian ulama Bapak yang saya hormati berdasarkan ayat tadi seluruh tubuh itu tertutup semuanya, bahkan yang keluar mata saja itu dikenal dengan pakai cadar. Karena sesuai dengan ayat tadi. Tapi para ulama sedunia sepakat Bapak yang saya hormati sampai hari ini cadar itu bukan wajib, kalau tidak bercadar haram hukumnya, tidak. Karena di hadis lain dikatakan wanita itu boleh terbuka muka dan telapak tangan. Makanya tidak pakai cadar pun kita ibu tidak haram.
Tapi selain dari muka dan telapak tangan, termasuk bahkan telapak kaki pun itu adalah aurat kita perempuan. Awak sentiang dan pakai sarawak sentiang tu kami laki-laki sunnah hukumnya. Dapat kecek Nabi, barang siapa yang menjalankan sunnahkunya bersama tu di surga. Aiko laki abad sentiang sarawaknya anda berang lah ibu. Ambo kan sentiang juga juga ha. Jadi kecelo serah senteng, jangan dihina orang pakai sarawak senteng. Itu memang sunnah Rasul, dipaciknya bati itu dan Nabi. Sampai sini kecek Nabi lah. Dalam hadis itu dipacik bati itu, laki-laki itu sarawaknya kaskuah sampai bati. Tapi dalam hadis yang lain, laki-laki itu pakainya boleh sebab itu jangan lewat mata kaki. Sebab kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sunnahku, dia akan bersamaku di surga. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak umatku. Jadi kalau ada awak, suami awak berpakai sarawapo, pakai janggui, berang awak, awak tidak diakui umat Nabi sudah. Lenteh ingat. Halo, salam buat bini yang buat dah gengsi, gaya bajangguinya dah. Dah karek lah yang gue udah aku setiap jajuk orang mencilik udah jadi biarlah jajuk ndak ada. Sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat bapak dan ibu yang saya hormati. Makanya kalau awak ndak berjanggui atau lu berjanggui jangan dihinanya berjanggut. Karena kalau siapa yang menghina orang berjenggot ndak suka dengan sunnahku dia tidak umatku kata Rasulullah. Nah, siapa di antara kita nambah pakai seperti itu? Nah, kalau nanti terganjal nanti bapak dan ibu yang saya hormati, khusus ibu-ibu nanti, kalau nanti tidak menutup auratnya, karena aurat itu membuat kita masuk neraka, lega kita nak. Salahnya dicemehan orang awak pakai baju itu, dialah nak dicemehan orang. Deh lah siap mana kini mah, alhamdulillah. Bu Haji, assalamualaikum Bu Haji. Mangalo wak berang urang ngecen Bu Haji kawak. Mangalo berang larancak mana kini mangalo berang. Lain dak sase kok, alhamdulillah lain dak sase ambodo. Insyaallah baca surah Al-Ahzab ayat 59. Kesengkenyo. Abah aku betakui berpakaian tu ibu aku baralah balik kaos kaki cie ibu. Baralah baliknya baju gamis dan sampai ke bawah Tuhan. Tidak bisa ndak beli nama hanya nan sederhana saya jadi 65.000 dapat cie itu. Di rumah pakainya, di rumah asal keluar dari rumah ibu dilihat oleh umum maka wajib menutup aurat kita. Ambo baru-baru dulu bini ngecen deh kota kaiko namo jugu rabui macet. Pak tutui sarui kecenyo. Kau nak taraga beko membuka tutik kepala ko di dalam yang ada mahram kita. Kalau yang melihat nanti mahramnya aurat yang ringan itu masih itu para ulama mengatakan itu boleh. Mana yang tadi aurat yang ringan itu sekadar tutup kepala. Sikut dari sikut sampai ke ini. Jadi walaupun mahram awak jama kutang salai sewa ibu ndak boleh walaupun anak awak di rumah. Kalau ada anak awak laki-laki bahkan padusi pun awak ndak boleh padusi sama padusi berpakaian yang gensi. Nan tampak katiak ko ibu ndak boleh ada. Jadi oleh situ makanya ibu walau alam sia nak masuk surga tu besok ibu. Oleh situ makanya ambo mohon maaf cari istri itu yang mau tutup aurat. Kini kan pakai kaos kaki itu ibu, ambo janda kalau dia enggak ada, ambo bini ustaz ambo tahu. Kalau tidak ambo laksanakan tentu ambo besok barek pertanggung jawab ambo nanti. Karena wa amalihi min aina itasabu. Apa ditanya an ilmihi ma amila bihi. Ilmu akan ditanya besok. Ustaz, kamu nyampaikan pada orang lain. Ada enggak kamu sampaikan kepada istrimu akan ditanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa kita sampaikan pagi ini dulu. Coba kita renungkan. Laika masuk surga, ambo tak masuk neraka.
Pakaian yang tidak menutup aurat tadi salah satu di antara adalah ahli neraka. Ahli neraka orang yang berpakaian tapi dia tidak menutup auratnya. Oleh itu ambo mengajak orang kampung ambo, one-one ambo, kami lah gaek-gaek, kau katakan itu je lah, tak kabar salero, gaek orang mencelik kami, ledo lah gaek-gaek, tak salero tak salero aja di biku. Walaupun kita lah gaek masih kecuali gaek kau lah pikun. Jadi selagi alun pikun, tutup auratmu kalau kamu ingin terjauh dari neraka. Bapak dan Ibu, khusus kepada ibu-ibu ambo sampean, ambo tahun 80-an lah menyampaikan iko dulu. Nah itu, sehingga orang ngecen ambo spesial dokter aurat. Ustadz yang bicara tentang aurat. Tahun 80-an saya sudah menyampaikan, tapi mohon maaf, banyak di antara kita yang tidak paham, bahkan dia mengatakan bahwa saya ini paham saya sesat. Silakan aja Bapak dan Ibu-ibu, nanti di akhirat Allah akan tentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, demikian terima kasih, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ibu-ibu, ada pengumuman nanti kita